Selamat bergabung. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi program tugas akhir saya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kehamilan pada Bidan ARI. Untuk tampilan awalnya, di sini akan ada username, password. Di sini kita bisa login sebagai admin dan ASR. Nah, pertama saya akan login sebagai admin. Tinggal masukin dulu untuk username-nya. Username admin, passwordnya sendiri di admin 123. Oke, kalau udah berhasil nanti ada tampilan ataupun pesan login berhasil, selamat datang admin. Baru oke. Nah, untuk tampilannya ya ada tampilan dashboardnya, itu ada mulai diagnosa, basis pengetahuan, dan manajemen user sebagai menu-menunya. Pertama dimulai diagnosa, ya itu kita bisa sebagai diagnosis sebagai dari admin. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, itu ada di basis pengetahuan. Di basis pengetahuan kita bisa input di sini. Ya, itu ada pilih tingkat risiko, pilih gejala atau kondisi, bobot probabilitas, dan juga solusi atau tindakan medis. Nah, di sini juga nanti ada beberapa pilihan, ada simpan data, reserve form, dan hapus data, gitu. Nah, terus nanti kita baru kembali ke menu, juga ada manajemen asarnya. Di sini juga kita ada beberapa pilihan nanti. Itu bisa tambahkan data sebagai admin ataupun sebagai asar ya di role adjust-nya. Oke, kalau kita coba bikin satu data, nanti data ini kita gunakan ya sebagai untuk login sebagai asar ya. Tadi kan saya sebelumnya saya jelasin di aplikasi saya itu bisa login sebagai admin dan juga sebagai asar. Oke, saya coba bikin nama lengkapnya dulu, contohnya Oneli Buaya. Untuk username-nya Oneli Buaya ya 1. Oke, gitu ya. Role adjust-nya sebagai asar ya gitu ya. Asar, passwordnya Oneli 1234 gitu. Oke, simpan data. Kalau sudah, baru kita kembali ke menu. Ya, kita sekarang login sebagai asar. Nah, tadi username-nya Oneli Buaya 1, password Oneli 1234, masuk. Nah, untuk dashboard tampilan sebagai user asar itu untuk menunya ada 4. Itu ada mulai diagnosa, hasil diagnosa, surat hasil diagnosa, surat rujukan. Nah, kita simulasikan atau saya simulasikan satu-satu untuk menu-menunya. Itu ada mulai diagnosa. Nah, mulai diagnosa ini itu kita bisa gunakan ketika kita lagi berhadapan dengan pasien, kita tanya gejala atau kondisi yang dialami gitu. Nah, contoh untuk tekanan darahnya itu contohnya tinggi. Oke, kita checklist. Baru hemoglobinnya tinggi, tekanan darahnya sangat tinggi, memiliki riwayat penyakit, tidak mengalami atau berat badan stabil, pusing berlebihan. Ya, jadi baru nanti kalau kita udah pilih ataupun udah cek nih untuk kondisi atau gejala yang dialami pasien, baru kita mulai diagnosa. Ya, kalau udah diagnosa, nanti di sini ada untuk hasil ya untuk evaluasi ya dari sistem pakarnya, dari aplikasinya, perhitungannya. Itu nanti untuk hasil akhirnya, kesimpulannya akhir kesehatan itu risiko tinggi atau KRT dengan akurasi probabilitas 0,000, rekomendasi medis atau tindakan solusi, segera konsultasi ke dokter kandungan. Oke, gitu ya. Jadi contoh nih, kita ubah lagi untuk riwayatnya. Contoh hemoglobin rendah, tekanan darah rendah, tidak memiliki pusing, berat badan stabil,
pendarahan berlebihan, kejang saat kehamilan. Mulai diagnosa, nah itu berbeda lagi ya. Jadi setiap gejala itu pasti beda untuk risikonya. Jadi di sini nanti untuk hasil dari untuk risiko tadi yang terakhir saya input itu hasilnya risiko sangat tinggi. Itu jadi rekomendasi medis atau tindakan solusi itu perawatan intensif dan transfusi bila perlu gitu ya. Jadi kalau sudah ini kita bisa kembali ke menu untuk cetak kayak hasil diagnosa atau surat rujukan juga bisa ya. Kita kembali ke menu dulu. Nah, untuk menu kedua itu hasil diagnosa. Jadi hasil diagnosa yang tadi kita input gitu ya. Nah, di sini nanti ada hasilnya ya. Di sini ada nama pasien ya, nama pasien, ID, nama pasien, hasil diagnosa, nilai probabilitas, solusi dan tanggal tanggal hasilnya. Nah, di sini nanti kita bisa cetak ya untuk surat hasil diagnosanya di sini dengan ketik ID, contoh ID 20 yang terakhir tadi ya, yang terakhir klik. Nah, di sini ya untuk hasil atau surat hasil diagnosanya ya, untuk surat hasil diagnosanya tampilannya seperti ini ya. Di sini udah ada untuk logo juga, logo untuk kop surat dan juga untuk hasil diagnosanya ya. Di bawah ini ada untuk hari, nama daerah, hari, tanggal dan juga nama pemeriksa. Kalau sudah, baru kita bisa cetak surat, simpan gambar ataupun cari ID lain ya. Contoh kita cetak surat, nah, dia seperti ini ya, bisa dicetak ya, bisa di print gitu ya. Baru kita kembali ya, bisa juga kita cari untuk rujukannya, kita cetak untuk rujukannya, maksudnya 20 lagi. Nah, ini ya untuk surat rujukannya, nanti dia seperti ini tampilannya, perincian surat rujukan medis gitu ya. Nah, nanti sama ya, di sini ada kop surat ya, surat untuk judul suratnya, surat rujukan medis ya, beberapa hasil lainnya ya. Untuk ada nama pasien juga dan hasil diagnosa risiko sangat tinggi ya. Di sini juga sama, ada nama ya, itu udah lengkap semua. Close it. Oke, kalau sudah baru kita kembali lagi. Kembali ke menu ya gitu ya. Kembali ke menu. Nah, di sini juga nanti tadi ada menu lainnya kayak surat diagnosa atau surat rujukan. Nah, kita bisa cetak juga hasil tadi ya, hasil diagnosa dari menu ini ya, dengan ketik sama dengan ketik ID-nya ya, sama ya. Ya, nanti di sini ada untuk surat hasil diagnosanya ya, ini surat hasil diagnosanya itu ya, untuk surat diagnosanya. Nah, untuk surat rujukan juga sama, ini surat rujukannya, kita klik lagi untuk ID-nya. Nah, itu sama ya, untuk surat rujukan medisnya. Nah, bisa kita cetak, bisa ya, kita bisa cetak ya, jadi langsung print dari sini bisa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk simulasi dari aplikasi saya ya. Jadi sebelumnya kalau ada kata-kata ataupun perkataan yang salah, mohon dimaklumi. Saya akhiri untuk simulasi aplikasi ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. I just had to let you know you're